download ataupun belum, dan silahkan harus di-download RPS-nya. Di sana ada capaian pembelajaran lulusan, ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada deskripsi mata kuliah, kemudian uraian-uraian terkait dengan activity setiap pertemuan yang nanti harus kita lakukan. Ya, baik. Capaian pembelajaran lulusan ini menjadi bagian penting bahwa nanti output dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini harapannya seperti apa. Ini sesuai dengan CPL mulai dari sikap, mulai pengetahuan sampai dengan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kemudian kaitan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ini lebih terfokus, di sana pun ada beberapa bagian yang memang ingin dicapai dari mata kuliah ini, khususnya untuk mata kuliah pendidikan nilai dan norma. Nah, kemudian apa saja CPMK-nya? Monggo nanti bisa dicermati, saya rasa bisa dibaca, dipahami masing-masing. Kemudian ini deskripsi mata kuliah dan beberapa referensi mata kuliah yang ini digunakan. Tidak menutup kemungkinan, silakan nanti saudara-saudara semua bisa mencari literatur yang terkait, tidak harus ini, boleh dari berbagai literatur yang lain, yang itu memang dibutuhkan dan itu bisa digunakan di dalam belajar mata kuliah pendidikan nilai dan norma. Nah, terkait dengan deskripsi mata kuliah, ini memang nanti bisa dilihat lebih spesifik, khususnya di dalam RPS yang ini sudah terurai di dalam beberapa pertemuan. Ya, kajian yang pertama ini adalah kaitannya dengan kajian umum tentang pendidikan nilai dan norma. Ya, ini ada materi pembelajaran yang nanti kaitan dengan konsep dasar pendidikan nilai dan norma, filosofis pendidikan nilai dan norma, landasan pendidikan nilai dan norma. Nah, di perguruan tinggi kalian bisa mencoba untuk mencari berbagai literatur yang terkait nanti. Nah, ini di sana aktiviti-aktiviti kita banyak hal yang nanti bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan. Jadi aktivitas kelas memang tatap muka karena kita saat ini masih secara daring. Ya pastinya kita tidak akan mungkin kemudian daring selama 2 jam kan, tidak mungkin. Memang ada batasan-batasan baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Nah, secara asinkronus ini yang memang nanti selalu dilakukan. Elena menjadi bagian yang penting untuk dijadikan sebagai sumber utama khususnya di dalam pola yang bersifat asinkronus. Kemudian secara sinkronus nanti bisa melalui berbagai via meeting, boleh pakai Zoom, boleh pakai Google Meet, boleh pakai Microsoft Teams ataupun yang lainnya. Ini yang bisa digunakan. Ya. Jadi materi-materi yang nanti akan kita pelajari ini di pertemuan pertama. Jadi ada kaitan dengan kajian umum tentang pendidikan nilai dan norma. Kemudian di pertemuan kedua ini ada kaitannya dengan hakikat nilai dan norma. Jadi kita belajar konsep nilai, teori nilai, konsep norma, macam-macam norma. Nah, kemudian berikutnya di pertemuan ketiga nanti kita akan melihat bagaimana pendidikan nilai dan norma itu di Indonesia. Nah, ini lingkup yang lebih luas. Jadi bagaimana dasar pengembangan pendidikan nilai dan norma, pentingnya atau urgensi dari pendidikan nilai dan norma di Indonesia, dan titik temu pendidikan nilai dan norma dengan pendidikan umum seperti apa gitu ya, nanti akan kita lihat di sana. Kemudian di pertemuan yang keempat nanti kita akan membahas pendidikan nilai dan norma dalam konteks pendidikan nasional. Nah, nanti kita lihat seperti apa gitu ya dalam konteks pendidikan nasional, kajian mengenai nilai dan norma itu. Kemudian yang kelima, kita akan mencoba melihat bagaimana pendidikan nilai dan norma dalam kurikulum. Ya, berarti ini kurikulum yang berlaku di KSDN. Ya, apakah nanti di sana memang menjadi satu muatan pelajaran tersendiri, ataukah itu include di beberapa muatan pelajaran? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, itu nanti kita lihat kajiannya. Kemudian yang keenam, ini pendidikan nilai dan norma di era globalisasi atau di era saat ini yang seperti itu. Nah, jadi
perkembangannya seperti apa, nanti akan kita lihat pentingnya kemudian di era seperti ini, kemudian apa saja yang dimensi pendidikan nilai dan norma di era global yang perlu untuk kita pelajari, nanti kita bahas di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 nanti kita akan melihat implementasi pendidikan nilai dan norma dalam pembelajaran. Nah, ini nanti bisa dengan melihat bagaimana implementasinya di pembelajaran, baik itu di level pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun di pendidikan tinggi. Kemudian berikutnya yang ke-8, nanti kita akan lihat salah satu pendekatan yang memang bisa dipakai gitu ya untuk membangun nilai dan norma ini, pastinya nanti menjadi bagian yang bisa dalam rangka untuk menguatkan gitu ya, menguatkan nilai dan norma di dalam setiap individu. Nah, ini ada model yang sering dikembangkan, namanya value clarification technique atau VCT. Nah, VCT ini nanti bisa kita lihat seperti apa konsep yang bisa dipakai di dalam pembelajaran. Nah, ini akan menjadi bekal mengimplementasikan sebenarnya pendidikan nilai dan norma ini nanti ketika kalian mengembangkan, contoh saja nanti menjadi seorang guru gitu ya di pendidikan dasar, nanti bisa dikembangkan di beberapa muatan pelajaran yang bisa digunakan khususnya dengan mengembangkan metode ini. Ya, kemudian nanti di pertemuan 9 kita akan melaksanakan UTS, kemudian pertemuan 10 kita analisis kasus, ini lebih ke analisis dan aktualisasi nilai dan norma. Ini sangat penting karena bekal di dalam mata kuliah pendidikan nilai dan norma ini, CPL, CPMK-nya tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga ranah hal yang bersifat afektif psikomotorik ini juga harus dibangun. Nah, sehingga setelah UTS ini akan lebih banyak melihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menganalisis kasus, kasuistis, dan juga mengaktualisasikan nilai dan norma. Nah, ini ada satu sinergisitas bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikan baik secara praksis terkait dengan nilai dan norma ini. Nah, nanti pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-15 ini lebih banyak ke aktualisasi dan bagaimana nanti kalian bisa mengimplementasikan gitu ya kaitan dengan nilai dan norma itu. Dan di pertemuan ke-16 nanti akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, ini terkait dengan tugas mahasiswa dan penilaian, saya rasa nanti bisa dibaca komponen-komponennya, bobot dan sebagainya, ini bisa dipahami masing-masing. Ya. Jadi, saudara-saudara semuanya, RPS yang ada seperti itu terkait dengan kajian yang ada di dalam mata kuliah pendidikan nilai dan norma, sehingga nanti monggo silakan para mahasiswa bisa menyiapkan dengan baik. Dan untuk pertemuan pertama ini kalian bisa nanti membuka Elena, silahkan Elenanya dibuka. Di part pertama sudah saya sampaikan berbagai aktivitas yang ada, apa yang harus dilakukan. Di sana ada tugas, ada kuis, kemudian ada forum diskusi yang nanti bisa direspon. Di sana saya berikan timing sampai dengan 1 minggu atau pekan ini. Ya, jadi pekan ini silahkan nanti lebih lanjut, itu bisa mengakses secara asinkronus di Elena. Seperti itu. Oke. Nah, proses di dalam penilaian saya rasa sama, jadi ada 3 komponen yang nanti menjadi bagian penting, mulai dari tadi ada harian, ada UTS, dan ada UAS. Oke, itu saudara-saudara semua hal yang perlu saya sampaikan karena ini menjadi bagian kontrak belajar kita selama 1 semester, yang nanti harus kita lakukan bersama. Jadi kalau di beberapa proses yang bisa kita lihat di beberapa pertemuan ini, jadi nanti kita lebih banyak sering berdiskusi gitu ya, ini bentuk pembelajarannya. Nah, contoh saja yang hari ini harusnya kita sudah mulai ada presentasi, ada diskusi, karena pertemuan pertama kan kita baru komunikasi hari ini, ya nanti kita lebih lanjut dilanjutkan di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan-pertemuan ini silahkan nanti kalian bisa melihat di Elena, tugas terstrukturnya bisa diselesaikan. Ini terkait dengan kajian yang pertama.
Dan nanti di pertemuan yang kedua, ini sudah saya sampaikan bahwa nanti silahkan nanti dibagi kelompok sesuai dengan yang ada di dalam apa itu arahan bahwa pertemuan ke-8 ini bisa dibagi, ada tugas kelompok. Ini aktivitasnya apa? Ya, aktivitasnya apa? Ini bisa dilihat di aktivitasnya. Nah, dicoba kita lihat di pertemuan kedua. Ini ada aktivitas yang harus dilakukan. Ini adalah nanti kalian silahkan melakukan kajian literatur melalui tim based project, artinya nanti kalian membuat apa itu kajian literatur itu secara bersama-sama, kemudian mencoba membuat apa itu produk materinya yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, seperti apa nanti yang harus dilakukan? Saya rasa kemarin di kelas sebelumnya saya sudah pernah memberikan tugas juga kaitan dengan itu. Jadi secara berkelompok silahkan nanti dibuat ini ya kajian literatur dari berbagai sumber, bisa mencari sumber dari referensi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan topiknya. Nanti dibuat dalam bentuk bahan tayang yang nanti akan dipresentasikan, kita diskusikan bersama di setiap kali pertemuan secara sinkronus. Nah, nanti kalau secara asinkronus di Elena tetap selalu diakses. Sehingga waktu mengakses Elena itu ada 1 pekan, itu ya, 1 pekan nanti harus ganti ke pekan berikutnya. Oke, itu dalam rangka kita mengontrol bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya secara sinkronus saja yang terbatas, tetapi secara sinkronus nanti kita bisa lebih. Baik, itu berarti nanti di pekan ini kalian silakan mengakses Elena, kemudian juga dibagi kelompok sesuai dengan apa itu topik masing-masing gitu ya. Jadi mulai tadi sudah saya sampaikan dibaca di bagian penugasan bagian bawah, nanti kalian sudah paham. Nah, nanti apa outputnya adalah produk pengajian literatur secara bersama-sama yang itu menjadi proyek, silahkan nanti bisa dikembangkan menjadi satu apa ya bahan tayang yang itu bisa didiskusikan. Bebas mau dibuat dalam bentuk sebuah apa ya PPT boleh, mau dalam bentuk yang lain boleh. Jadi saya tidak membatasi proyek ini, yang terpenting nanti ada produknya. Jadi produk kajian literatur secara berkelompok dia secara tim. Itu hal yang perlu dilakukan. Dan nanti di pertemuan pasca UTS ya monggo nanti kita lanjutkan saja di penugasan yang ketiga tadi sudah saya sampaikan juga di RPS, dan besok bisa dipahami lebih lanjut. Yang terpenting adalah sebelum UTS terlebih dahulu, karena ini akan aktivitas-aktivitas selama 8 kali pertemuan nanti akan kita lakukan. Oke, itu saudara-saudara semuanya hal yang mungkin perlu saya sampaikan.